Kali ini saya hendak bercerita tentang anak haram. Bukan cuma satu, tapi puluhan bahkan ratusan anak haram. Ini berkaitan dengan cerita tentang Rais Bawono Hadi atau biasa disebut Rois, pria usia 57 tahun yang menampung anak-anak di luar nikah yang sering oleh masyarakat disebut sebagai anak haram. Nah, ceritanya menarik karena awalnya Rois ini tergerak hatinya untuk membantu generasi muda yang dia anggap sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi generasi penerus ini tidak boleh menjadi generasi yang menghancurkan bangsa. Karena itu anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang berada di jalanan, dia ajak untuk kembali ke bangku sekolah atau dia ajarkan banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, pada suatu hari ada seorang perempuan membawa anak yang dititipkan ke tempat Rois melakukan kegiatan. Ternyata belakangan diketahui anak ini adalah anak di luar nikah. Apa yang dia lakukan? Alih-alih dia menganggap bahwa ini anak haram, tapi dia menganggap anak ini juga harus punya kesempatan hidup dan kesempatan hidup yang lebih baik. Dia bukan anak yang berdosa. Katakanlah kalau orang tuanya yang melakukan dosa, melakukan perbuatan yang dinilai tidak baik itu, tapi anak yang dilahirkan harus diselamatkan. Itulah prinsip yang dipegang oleh Rois. Tapi gara-gara satu anak yang lahir di luar nikah yang dia tampung, maka tersebarlah berita bahwa dia menyediakan tempat bagi anak-anak yang memang lahir di luar nikah. Maka satu persatu berdatanganlah anak-anak yang lahir di luar nikah tersebut. Tentu bagi sebagian orang melihat ini hal yang bisa menimbulkan perdebatan. Karena dengan apa yang dia lakukan seakan-akan membolehkan, menghalalkan, membiarkan terjadinya hubungan seks di luar nikah. Tapi apapun kata orang, Rois percaya bahwa anak-anak yang dilahir dari pasangan-pasangan yang khilaf, yang rata-rata adalah mahasiswa atau mereka yang sudah bekerja, tapi kecelakaan dan akhirnya melahirkan anak seperti itu. Rois kemudian menampung anak-anak itu, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, memberikan pendidikan yang lebih baik. Tapi kalau Anda datang ke panti asuhan Manarul Mabrur di Semarang dan ingin mengadopsi anak-anak ini, tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh diadopsi anak-anak ini. Karena Rois yakin orang tua dari anak ini suatu hari akan kembali dan mengambil anak-anak yang mereka tinggalkan atau titipkan di tempatnya. Karena itu dia tidak mengizinkan anak-anak tersebut diadopsi. Waktu demi waktu terus berlalu dan semakin banyak anak yang dia tampung di panti asuhannya. Hari ini kalau kita datang ke sana, kita akan bisa melihat sebuah perjalanan sejarah bagi anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik kalau mereka dicap sebagai anak haram dan mereka tinggal di masyarakat yang memberikan konotasi negatif bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Saat ini setidaknya ada 7 anak yang lahir di luar pernikahan yang ditampung di panti asuhan yang dikelola oleh Rois ini yang sudah jadi sarjana. Dalam melakukan kegiatan di panti asuhannya ada satu prinsip yang juga dipegang oleh Rois. Pertama, dia tidak meminta-minta, tidak membuat proposal. Karena cara ini dianggap melecehkan anak-anak itu juga dan membuat anak-anak juga tidak mandiri. Dan yang kedua, dia memberikan kegiatan selain pendidikan yang formal, juga pendidikan tentang kemandirian, tentang bagaimana cara bertahan dalam kehidupan, keterampilan-keterampilan. Dengan demikian dia berharap anak-anak ini nanti mampu untuk meningkatkan pendidikan mereka dan sekaligus mampu bertahan dalam kehidupan. Cerita ini mengingatkan kita kembali pada niat baik, pada ketulusan, pada perjuangan untuk mencapai satu tingkatan dalam hidup yang bermakna. Karena Rois bukan orang kaya. Rois bahkan mengorbankan tanah warisannya
yang dia jual untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di panti asuhan yang dia kelola ini. Syukur istrinya, keluarganya mendukung apa yang dilakukan Rois. Jadi saya tertarik mengangkat cerita Rois di acara Ki Kendi waktu itu karena dia adalah pahlawan yang berani mengambil risiko, berani tidak populer untuk menampung anak-anak yang lahir di luar nikah, karena anak-anak ini dia selamatkan masa depannya. Ayo jangan memberikan stigma negatif bagi anak-anak yang sebenarnya adalah korban. Kita harus memberikan kesempatan kehidupan untuk anak-anak seperti ini dan kesempatan untuk memperbaiki diri, nilai-nilai dan kehidupan bagi para orang tua yang melahirkan anak-anak seperti ini. Dengan demikian, kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, dan kalau kita mengacu pada tujuan hidup Rois, dia ingin melihat kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Siapa tahu kisah ini mengubah paradigma kita, mengubah pandangan kita, mindset kita tentang anak-anak yang menjadi korban. Kita bisa berbuat banyak untuk membantu mereka. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta kita pada Indonesia. Dan itu dilakukan Rois dengan cara dia. Saya yakin Anda juga memiliki cara untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Apapun cara itu, lakukan. Jangan hanya ingin, tapi tidak pernah berbuat. Satu langkah kecil lebih berarti daripada keinginan besar, tapi kita tidak pernah melangkah.